فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, alhamdulillah kita sudah memulai tahun ajaran baru. Bil khusus adalah kelas 1 MTS. Alhamdulillah kita mulai pada pelajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Ini pelajarannya sangat penting karena Al-Quran dan Al-Hadis adalah sumber hukum agama Islam yang insya Allah kita akan pelajari tentang fungsi ataupun tujuan Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan untuk kesempatan kali ini, pertama kali ini kita memulai pada pembahasan yaitu pengertian Al-Quran ataupun Al-Quran dengan judul Al-Quran. Oke, kita langsung aja Al-Quran Al-Karim. Kita sering mendengar kata Al-Quran ataupun kita sering membaca Al-Quran. Tentunya kita harus tahu apa itu Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Pengertian ada terminologi, etimologi. Kalau secara bahasa atau secara bahasa adalah dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan wa qira'atan. Artinya Al-Quran itu berasal dari kata bahasa Arab yang mempunyai asal usul dari pekerjaan ataupun suatu kerjaan, yaitu qara'a membaca, yaqra'u sedang membaca Quran, ini yang dibaca, maka Quran adalah bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan wa qira'atan, secara bahasa Al-Quran berarti bacaan. Oke, secara istilah pengertian lebih luas, Al-Quran adalah firman atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, terdiri dari 30 juz, 114 surat, membacanya bernilai ibadah. Sebenarnya pengertian Al-Quran sampai di sini adalah cukup. Sampai di Jibril. Firman Allah atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril cukup. Jadi ada firman ataupun perkataan-perkataan Allah yang Allah turunkan kepada para nabi yang lainnya melalui malaikat Jibril, tapi beda namanya karena nabinya yang diturunkan beda. Contohnya Nabi Isa, firman Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam melalui malaikat Jibril. Begitu pula kitab-kitab yang lainnya Allah turunkan dalam Al-Quran. Terdiri dari 30 juz. Ini membedakan tentang kitab-kitab sebelumnya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. 114 surat. Membacanya bernilai ibadah. Kita membaca Al-Quran bernilai ibadah ataupun pahala. Insya Allah kita akan bahas hadis tentang itu. Kemudian yang kedua, B, proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran terdiri menjadi dua bagian ataupun dua proses. Yang pertama secara langsung, yaitu turun secara utuh 30 juz dalam satu waktu dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka pengertian dalam turun seluruhnya adalah 30 juz dalam satu waktu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Yang kedua, secara berangsur-angsur ataupun bertahap, yaitu turunnya secara bertahap sedikit demi sedikit dari langit dunia kepada baginda Nabi SAW
selama 23 tahun. Ada yang berpendapat selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Adapun insyaallah yang benar adalah 23 tahun karena Nabi SAW mendapatkan wahyu di Mekah selama 13 tahun, di Madinah mendapatkan wahyu selama 10 tahun. Maka 13 ditambah dengan 10 hasilnya adalah 23 tahun. Ke anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini materi berkaitan dengan Al-Qur'an Al-Hadis. Yang pertama, pengertian Al-Qur'an secara bahasa, secara istilah kita tanamkan dalam hati kalau bisa dihafalkan dan dipahami sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Al-Quran, proses turunnya Al-Quran ada dua, secara langsung adapun secara bertahap atau berangsur-angsur. Ya, dengan ketentuan insyaallah nanti kita akan pelajari kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan secara berangsur-angsur ataupun bertahap. Insyaallah ada hikmahnya. Oke, anak-anak rahmatullah Subhanahu wa taala, ya cukup. Insyaallah kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.